Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Hurin Maharani, kelas R3D dengan NPM 2021212050246 dari kelompok 5. Materi yang akan saya bahas adalah pendekatan, strategi, dan teknik membaca. Disimak terus ya teman-teman sampai materinya habis. Penjelasan materi pertama yaitu pendekatan mengajar. Istilah pendekatan dalam pengajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa yang berfungsi sebagai landasan dan prinsip pengajaran bahasa. Yang kedua, strategi pemahaman bacaan. Ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknik membaca. Efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan lebih dahulu. Konsentrasi perhatian dan pikiran dapat diarahkan pada informasi itu. Informasi yang dibutuhkan disebut informasi fokus. Pendekatan mengajar memiliki 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang bisa disebut dengan CBSA. Pendekatan CBSA ini sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran, mulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pelajaran, sampai dengan penilaian. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran terpadu. Mengemukakan bahwa pada kelas bahasa yang terintegrasi, kegiatan menyimak, membaca, dan menulis diajarkan secara terintegrasi. Sebenarnya, anak-anak yang menggunakan bahasa autentik di kelas berarti mereka menggunakan bahasa secara terpadu. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, materi strategi pemahaman bacaan. Jadi, strategi pemahaman bacaan ini memiliki 7 strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi bawah atas. Dalam strategi bawah atas, pembaca mulai proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan yang paling rendah menuju ke yang tinggi. Pembaca model ini mulai dari mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa, kalimat, dan terus bergerak ke tataran yang lebih tinggi sampai akhirnya dia memahami isi teks. Strategi yang kedua yaitu strategi atas bawah. Strategi pembaca atas bawah merupakan kebalikan. Jadi dia kebalikan dari strategi bawah atas. Pada strategi atas bawah ini, pembaca mulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pembaca mulai dengan prediksi, kemudian mencari input untuk mendapatkan informasi yang cocok dalam teks. Selanjutnya, metode strategi campuran atau eklektik mengemukakan bahwa guru yang baik tidak perlu memakai satu teori saja. Mereka bisa mengambil dan memilih yang terbaik dari semua strategi yang ada, termasuk pandangan-pandangan teoretis dan model pengajaran membaca. Strategi yang keempat, model strategi interaksi. Menurut teori skema, suatu teks hanya menyediakan arahan bagi pembaca. Seharusnya menemukan awal mereka, pengetahuan yang telah dimiliki pembaca atau yang mereka terima sebelumnya disebut latar belakang pengetahuan pembaca, dan struktur pengetahuan awal tersebut disebut skemata.
Selanjutnya, strategi yang kelima yaitu strategi KWL. Know, want to know, sama learn it. Strategi KWL memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan sudah membaca. Strategi ini membantu mereka memikirkan informasi baru yang diterimanya. Strategi yang ketujuh yaitu strategi DRTA, Directing Reading Thinking Activity, atau yang bisa disebut DRTA, mengemukakan bahwa istilah DRTA merupakan satu kritikan terhadap penggunaan strategi DRA. Menurut Saufer 1980, strategi DRA kurang memerhatikan keterlibatan siswa berpikir tentang bacaan. Sebenarnya, strategi DRA terlampau banyak melibatkan arahan guru memahami bacaan, sedangkan strategi DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks, karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. Materi selanjutnya yaitu teknik membaca. Teknik membaca ini mempunyai dua teknik. Teknik yang pertama yaitu membaca memindai atau biasa disebut dengan scanning. Membaca memindai disebut juga membaca tatap atau scanning. Membaca memindai atau scanning ialah membaca sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Nah, membaca memindai ini mempunyai 5 cara membaca memindai. Membaca memindai yang A yaitu membaca memindai daftar isi. Berikut ini contoh latihan membaca memindai daftar isi. Bacalah setiap pertanyaan, kemudian bacalah dengan cepat daftar isi untuk menemukan jawaban. Kerjakan secepat yang bisa dilakukan. Yang B, membaca memindai jadwal perjalanan. Membaca memindai atau scanning suatu jadwal sering dilakukan apabila bepergian dengan melihat jadwal perjalanan. Orang yang akan bisa menemukan informasi yang dibutuhkan untuk bepergian. Pembelajaran membaca memindai tentang jadwal bisa ditemukan dalam kurikulum 2004 mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5. Yang C, membaca memindai iklan. Surat kabar sering mempunyai bagian yang disebut iklan yang diklasifikasikan berdasarkan apa yang diiklankan. Pada bagian surat kabar ini, orang bisa menemukan barang-barang yang akan dibeli, dijual, atau disewakan. Yang D, membaca memindai petunjuk pemakaian obat, pupuk, alat rumah tangga, dan sebagainya. Membaca memindai petunjuk penggunaan obat, pupuk, alat rumah tangga, dan sebagainya merupakan bagian dari membaca memindai. Dalam kurikulum Bahasa Indonesia SD tahun 2004 untuk kelas 6, ditemukan kompetensi dasar yang membunyi membaca memindai dengan hasil belajarnya menjelaskan isi petunjuk pemakaian dari hasil membaca. Yang E, membaca memindai kamus dan buku petunjuk telepon. Kegiatan awal membaca kamus ialah pengabjadan mencari kata dasar dari kata berimbuhan. Kegiatan ini perlu dilakukan sebelum membaca kamus. Kata-kata yang terdapat dalam kamus diurut berdasarkan urutan abjad dari kata dasar. Kesalahan dalam menentukan kata dasar akan menyulitkan mencari arti suatu kata dalam sebuah kamus. Teknik yang kedua yaitu membaca layap atau bisa disebut dengan skimming. Membaca layap atau skimming ialah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Membaca dengan cepat sering dibutuhkan ketika sedang membaca. Umumnya, tidak semua informasi ingin diketahui dan diingat. Kalau kita hanya ingin menemukan sesuatu tentang buku atau artikel, kita bisa melakukannya dengan membaca layap. Teknik membaca layap ini mempunyai 3 cara. Cara yang A, membaca layap untuk mengetahui sudut pandang penulis. Membaca layap untuk mengetahui sudut pandang penulis dapat ditemukan dari kurikulum Bahasa Indonesia tahun 2004 untuk kelas 6.
Kompetensi dasarnya membaca sekilas dengan hasil belajar yang diharapkan membaca sekilas informasi dalam kolom khusus majalah anak atau buletin anak. Yang B, membaca layap untuk menemukan pola organisasi yang dibutuhkan. Membaca seperti ini kadang-kadang diperlukan untuk menemukan dengan cepat bagaimana suatu buku atau artikel disusun. Pembaca tidak perlu mengetahui secara rinci informasi tersebut. Tidak perlu membaca seluruh kata. Pembaca hanya perlu kata-kata petunjuk atau kita bisa sebut sebagai signal words. Menurut Michael Leckie and Jeffries tahun 1998. Contoh dari membaca layap untuk menemukan pola organisasi yang dibutuhkan. Apakah pola susunan paragraf berikut ini? Letakkan tanda cek di samping jawaban yang paling tepat. Kematian pengusaha itu cukup mengejutkan teman-temannya karena selain pengusaha yang ramah, dia juga terkenal dermawan. Urutan atau listing, urutan waktu atau sebab atau akibat, dan perbandingan. Yang C, membaca layap untuk mendapatkan gagasan. Membaca layap juga digunakan untuk menemukan gagasan umum dengan cepat. Kecepatan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan gagasan dengan cepat. Sebaiknya membaca sekilas paling kurang 2 kali lebih cepat dari biasanya. Petunjuk membaca layap untuk mendapat gagasan. Yang pertama, baca beberapa kalimat dengan kecepatan biasa, kemudian tanyakan diri sendiri, teks ini berbicara tentang apa ya? Yang kedua, sesudah menduga gagasan umum dengan segera, lanjutkan pada paragraf berikut. Ingat, tidak perlu mengetahui secara rinci. Hanya diperlukan belajar sesuatu yang sangat umum tentang bab atau artikel. Yang ketiga, sesudah itu bacalah hanya beberapa kata pada setiap paragraf. Sebaiknya mencari kata-kata yang menceritakan lebih banyak tentang gagasan umum. Biasanya berada pada awal paragraf, tetapi mungkin juga pada akhir paragraf. Jadi jangan sampai pada saat kita mau mencari sebuah gagasan, kita cuman terfokus gagasan itu ada di awal paragraf. Bisa jadi kadang gagasan itu dibuat atau dibentuk di akhir paragraf. Lanjutnya, yang keempat, kerjakanlah selalu dengan cepat. Ingat, rinciannya tidak penting. Berikut ini beberapa contoh pembelajaran membaca layap atau cepat yang terdapat dalam kurikulum Bahasa Indonesia 2004 untuk kelas 6. Kompetensi dasarnya ialah membaca sekilas tentang teks agak panjang. Hasil belajar yang diharapkan membaca sekilas teks agak panjang dan menjelaskan garis besar isinya, sedangkan indikatornya ialah membaca beberapa teks dengan intonasi yang sesuai dengan isi teks sehingga dapat dipahami orang lain. Latihan membaca layap hendaknya dimulai dengan teks pendek dengan kalimat rumpang. Simpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas yang sudah kita bahas sama-sama ialah pendekatan mengajar. Guru mungkin menggunakan lebih dari satu strategi dan pendekatan. Mereka memilih teknik dan materi berdasarkan sejumlah pendekatan untuk kebutuhan siswa secara individu di dalam kelas. Lalu, strategi adalah ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan teknik membaca adalah efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan lebih dahulu. Konsentrasi perhatian dan pikiran dapat diarahkan pada informasi itu. Informasi yang dibutuhkan disebut informasi fokus. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya telah sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fani Hurin Maharani dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.